Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas malam atau reguler B, semester 1. Saya di sini melaksanakan ulangan akhir semester atau ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Darmenis SEMM. Oke, kita lanjut. Pilihlah 5 soal yang ada di pertanyaan di bawah ini. Jawablah dalam bentuk PPT yang dijelaskan secara audio dan visual. Jawablah secara jelas dan rinci setiap pertanyaan yang ada. Oke, kita baca dulu. Di sini ada 7 soal dan akan kita pilih 5 soal. Yang pertama, nomor 1 ya. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibatnya yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Soal yang kedua. Ada hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Yang ketiga, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Yang keempat, salah satu masalah etika bisnis adalah suap, tanda kurung bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Yang 5, bayar rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih dan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Coba jelaskan. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Yang pertama, kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibatnya yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Oke, kita akan jawab pertanyaan nomor 1. Jika etika bisnis diabaikan, dapat mengakibatkan berbagai masalah bagi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut. Kerugian kepercayaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan etika bisnis, maka kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan menurun. Konsumen akan merasa tidak puas dan kecewa dengan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut, sehingga kemungkinan mereka tidak akan membeli produk atau menggunakan layanan dari perusahaan tersebut lagi. Kerugian finansial. Konsumen yang kecewa dengan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan akan kurangi pembelian produk untuk menggunakan layanan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Masalah hukum. Jika perusahaan tidak memperhatikan etika bisnis, maka dapat terjadi masalah hukum seperti tuntutan hukum dari konsumen atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh perusahaan. Contoh realita. Kasus Wells Fargo, bank terbesar di Amerika, yang terbukti melakukan kecurangan dengan membuka rekening bank dan kartu kredit tanpa persetujuan konsumen. Akibatnya perusahaan tersebut harus membayar denda sekitar 185 juta dolar dan mengalami kerugian reputasi yang sangat besar. Itu contoh realitanya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Apa hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan? Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam memandang fenomena perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan meraup keuntungan tinggi. Pertama, etika bisnis adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi tindakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip-prinsip tersebut biasanya meliputi kejujuran, integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, perusahaan yang membohongi konsumennya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Kedua, perusahaan yang membohongi konsumennya juga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Baik perusahaan yang membohongi konsumennya juga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Baik, secara finansial maupun secara reputasi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, meskipun perusahaan tersebut berhasil meraup keuntungan yang tinggi dengan cara membohongi konsumennya, hal tersebut tidak dianggap sebagai kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang bertindak tidak etis akan selalu berisiko menghadapi tutupan hukum, sanksi dari otoritas, dan kehilangan kepercayaan konsumen. Jadi, dalam jangka panjang, perusahaan yang bertindak tidak etis akan sulit untuk bertahan dan berkembang. Dengan demikian, hubungan antara etika bisnis dan laba perusahaan tidak selalu sinergis. Dalam beberapa kasus, tindakan tidak etis dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya agar dapat terus berkembang dan sukses dalam jangka panjang. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Oke, kita baca dulu soal yang nomor 3. Moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Oke, kita jawab untuk pertanyaan soal nomor 3. Moral yang tinggi memang sangat penting bagi perusahaan dalam jangka panjang karena dapat membantu perusahaan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki moral yang tinggi akan lebih dipercaya konsumen dan investor sehingga dapat meningkatkan daya saingan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Contoh perusahaan yang sukses menerapkan moral yang tinggi dalam bisnisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Patagonia, perusahaan pakaian outdoor asal Amerika Serikat. Ini dikenal filosofinya bisnis yang berfokus pada lingkungan dan komunitas. Perusahaan tersebut telah menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan memberikan dukungan kepada kegiatan sosial dan lingkungan. Yang kedua, The Body Shop, perusahaan kosmetik asal Inggris juga dikenal sebagai filosofi bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Perusahaan tersebut telah menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan memberikan dukungan kepada kegiatan sosial dan lingkungan. Yang ketiga, Tom's House, perusahaan sepatu asal Amerika Serikat. Ini dikenal dengan filosofi one for one, yaitu setiap sepasang sepatu yang terjual akan disumbangkan sepasang sepatu kepada anak-anak yang membutuhkan. Perusahaan tersebut menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan memberikan dukungan kepada kegiatan sosial dan lingkungan. Oke. Untuk soal nomor 4. Salah satu masalah etika bisnis adalah suap bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Oke, untuk soal nomor 4 akan kita jawab. Suap bribery merupakan salah satu masalah etika bisnis yang sering terjadi di mana seseorang atau perusahaan memberikan uang atau hadiah kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Praktek suap dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu
hingga tingkat organisasi. Praktek suap dapat dijalankan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan uang secara langsung kepada orang yang diinginkan untuk mempengaruhi keputusannya. Yang kedua, memberikan hadiah seperti barang mewah atau tiket liburan kepada orang yang diinginkan untuk mempengaruhi keputusannya lagi. Yang ketiga, menggunakan jasa perantara atau orang ketiga untuk memberi uang atau hadiah kepada orang yang diinginkan secara tersembunyi. Untuk menanggulanginya praktek suap, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan prinsip etika bisnis yang kuat di dalam perusahaan, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, membuat aturan dan sistem yang jelas untuk mencegah terjadinya suap di dalam perusahaan. Yang ketiga, menegakkan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku suap. Yang keempat, menyediakan mekanisme pelaporan bagi karyawan yang merasa terpaksa atau dipaksa untuk melakukan suap. Yang kelima, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya bisnis kepada seluruh karyawan dalam perusahaan. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir dan jawaban yang terakhir. Nomor 5. Bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tapi mengapa rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Coba jelaskan. Oke, akan kita jawab jawaban nomor 5. Ini jawaban terakhir. Meskipun bahaya rokok bagi kesehatan sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran, namun produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak melalui cukai rokok karena beberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan merokok yang sudah terlanjur. Banyak orang yang sudah terbiasa merokok dan sulit untuk berhenti. Meskipun mereka tahu merokok itu sangat berbahaya untuk merugikan kesehatan. Yang kedua, adanya kecanduan nikotin. Nikotin adalah zat yang terkandung dalam rokok yang dapat menyebabkan kecanduan. Banyak orang yang tergantung pada nikotin dan merasakan sakit kepalanya dan stres jika tidak merokok. Faktor sosial. Merokok juga sering dianggap sebagai tanda kelakuan sosial dan menunjukkan identitas diri seseorang. Yang keempat, terakhir, iklan yang menarik. Produsen rokok sering mengeluarkan iklan yang menarik dan menggambarkan bahwa merokok merupakan tanda kelakuan yang keren dan keren. Kelihatan kece kalau merokok gitu. Oke, terima kasih atas segala semua yang sudah saya jawab untuk soal-soal untuk mata kuliah etika bisnis. Terima kasih dari saya, Muhammad Azikir Fauzan, kelas malam atau reguler B, Prodi Manajemen, semester 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.